welcome back to Pricebook Otomotif. Sekarang kami sudah bersama dengan BMW 4 Series dengan kode bodi G22. Mobil ini mempunyai nama lengkap itu 430i M Sport Pro. Ya, yang satu lagi convertible atau non pro itu mungkin kameranya cuma satu ya. Kalau yang Sport Pro ini kameranya ada 4 ya. Sekarang aneh gitu ya. Nama mobil tuh sekarang udah kayak nama HP gitu, pakai Pro-Proan. Malah nama HP sekarang yang pakai GT-GT-an kayak mobil ini lama-lama tuh keren ya. BMW M Sport Pro, Almas RS Pro, HP ada Realme GT, Poco X3 GT. Nanti lama-lama nih mobil yang review Bang Bewok bukan kami. Nah, nanti kami nge-review HP karena namanya tuh keren, nggak tahu kenapa. Pokoknya BMW 4 Series terbaru ini pada saat awal kemunculannya dia itu menuai banyak kontroversi. Karena apa? Sudah jelas kelihatan karena hidungnya yang sangat besar. Tapi kalau dilihat langsung ternyata mobil ini ganteng juga gitu loh. Nggak seburuk yang orang-orang bilang. Nah, tapi di video kali ini kita hanya akan berfokus kepada fitur-fitur penting dan juga rasa berkendaranya. Karena untuk detailnya, mobil ini udah pernah kita bahas sebelumnya di first impression-nya. Videonya ada di atas, klik link aja di atas ya. Oke, sekarang kita bahas 430i M Sport Pro. Now, you don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Kita mulai dari harganya dulu. BMW 430i M Sport Pro G22 dibanderol dengan harga 1,399 miliar rupiah off the road. Jika Anda ingin membeli harga on the road dengan harga on the road Jakarta, mobil ini dibanderol dengan harga 1,589 miliar rupiah OTR Jakarta. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih BMW baru itu grillnya makin gede-gede ya? Bahkan ada sampai meme-nya katanya BMW tahun 2050 ntar tinggal sisa grill doang mobilnya gitu. Jadi, mobil BMW sekarang, terutama 4 Series ini yang punya grill segede gini, yang akhirnya lanjut ke M3 dan M4-nya dengan grill seperti ini, itu menyesuaikan dengan keinginan konsumen di Tiongkok. Karena memang pasar mobil premium di Tiongkok itu sangat besar. Buktinya beberapa brand premium Eropa itu punya model khusus untuk pasar Tiongkok. Yang berarti di sana memang pasar yang sangat penting untuk brand mobil, khususnya brand premium. Nah, tapi yang menariknya adalah mobil ini menyesuaikan dengan keinginan pasar Tiongkok. Tapi mobil ini asalnya dari Jerman. Tapi lagi didesainnya oleh orang Korea. Jadi itu keren nih. Mobil Eropa didesain sama orang Korea, mobil Korea didesain sama orang Eropa. Gimana ya? Ya pokoknya ini kolaborasi antara 3 negara itu ya, Tiongkok, Jerman, sama Korea. Nah ini tukeran aja tuh, tukar pikiran mereka brainstorming FGD gitu kayak mahasiswa mungkin ya. Jadilah sebuah BMW 4 Series. Oke, kita sekarang bahas dulu di depannya. Lampunya dia udah jelas pakai BMW laser light. Lampu dengan tahta tertinggi di keluarga BMW. Dan grillnya untungnya ini hitam semua ya. Kalau chrome, coba bayangin chrome segede gitu. Aneh pasti, tapi itu bagus kok. Ketahan sama, kepisah sama plat nomornya. Ini jadi kelihatan tuh lebih bagus. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya dulu. Yang paling kelihatan adalah bannya. Jadi bannya depan belakangnya ini beda. Untuk bagian depannya dia berukuran 225/40, sementara ban belakangnya berukuran 255/35 tapi dengan velg ukuran yang sama yaitu R19. Jadi di seri 4 ini walaupun bentuknya dia memang lumayan berbeda jauh dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, tapi dia masih mempertahankan Hofmeister King-nya ya di sini. Wih, bentuknya itu masih ada. Tapi kalau kita lihat ke bawah sedikit, ini tuh kurang ya, kayak depannya tuh udah striking banget, rame, sporty, terus di sini tuh kayak ya udah cuma cembung gini doang. Kalau ini seri ganjilnya BMW mungkin masih bisa diterima, tapi ini seri genap, seri 4, harusnya ini bisa lebih sporty lagi, harusnya bisa ada lebih lekukan-lekukan lagi sih. Ini tuh jadi sepi banget gitu. Mungkin kalau seri 3 masih nggak apa-apa kayak gini. Tapi ya udahlah, at least di depannya udah keren banget. Nah, sebelum kita pindah ke bagian belakang, ada fitur penting dulu nih yang harus diomongin. Remote-nya ini nggak berfungsi hanya sebagai remote aja,
Tapi dia juga berfungsi sebagai remote engine start dan kita bisa buka tutup jendelanya lewat remote ini. Kalau misalnya kita mau pakai remote engine startnya untuk ngademin kabinnya nih, kalau misalnya panas apalagi kalau di Jakarta gitu kan ya. Ini kita tinggal, bukan ini ya, bukan kayak biasanya kan kalau mobil lain tuh ditekan yang lama. Kalau ini dia ditekan tombol BMW-nya sebanyak 3 kali. Nanti dia akan menyalakan sen 3 kali dan mesin akan nyala secara otomatis. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau buka jendelanya, kita tinggal tekan tombol buka kunci aja. Tekan yang lama, nanti dia akan turun secara otomatis. Kalau misalnya nggak jadi keluar nih, ya kan, tiba-tiba dipanggil atau ada panggilan alam atau harus rapat sama Toto, kita tinggal tekan tombol BMW-nya lagi. Sekitar berapa detik nanti dia akan menutup secara otomatis. Kalau dilihat dari belakang sini, dia masih mempertahankan ini ya, sekarang ya BMW itu L shape-nya di lampu. Jadi di depan kan dia relnya berbentuk L, dia di belakang lampu utamanya juga berbentuk L. Jadi nyambung gitu antara desain depan dan desain belakang. Memang orang Korea selalu nyambung biasanya kalau desain ya. Oke, sekarang di bagian atasnya itu dia pakai ducktail juga biar tambah sporty lagi. Udah tambah sporty lagi, di bawahnya pakai diffuser. Nah, ini juga dia udah otomatis ya. Kalau misalnya kita lagi bawa barang banyak itu, tinggal tendang aja di bawah. Dia akan membuka secara otomatis. Dan bagasinya di dalam ini cukup luas. Kalau misalnya, ya memang cocok untuk Anda yang di kelas ini. Kalau misalnya ingin bermain golf gitu kan, masukin golf bag ini masih muat. Dibawa ke Sentul atau dimanapun lah, lapangan golf. Jadi dia muat golf bag. Ya memang di kelas ini bagasi itu harus luas. Karena mayoritas konsumen mobil dengan harga segini itu bisa dibilang olahraganya golf, karena itu olahraga yang mahal. Interior ya, dia keren banget ya, joknya juga udah semi bucket. Dan bahan ini dari kulit dan digabung dengan Alcantara yang super lembut. Ini bikin joknya ini nyaman banget. Cuma ini kayaknya ada motif perforatednya, mungkin ada heated seatnya ya kali ya kalau untuk di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kan nggak perlu lah heated seat lah ya. Dan setirnya dilapis sama nappa leather, jadi kalau megang tuh nyaman banget. Di dalam sini enak banget sumpah, apalagi kalau misalnya kalian itu suka banget nyetir, kalau beli mobil itu harus nyetir sendiri. Ini adalah mobil yang cocok untuk di setir sendiri. Semuanya lengkap, iDrive udah yang terbaru, Android Auto, Apple CarPlay udah ada. Dan di sini kita bisa ngatur semuanya mobil ini apapun, dari mulai settingan kunci, climate control, terus misalnya pengaturan lampu luar, lampu dalam, bahkan untuk mengatur kuncinya saja itu bisa dilakukan lewat sini. Dan pengaturan driving mode individual ya juga bisa dilakukan lewat iDrive. Semuanya bisa dilakukan. Dan ini sudah ada fitur Hey BMW. Hey BMW. Please repeat your input or say help. Change the ambient light to blue. I selected the light color blue with contouring in blue. Nah, dia bisa pakai voice comment kayak gitu, Hey BMW gitu. Nah, selain itu dia juga sudah punya Android Auto dan Apple CarPlay, cuma nggak tahu kenapa waktu kami ingin mengkoneksikan Android Auto ke mobil ini tuh nggak bisa. Padahal di mobil lain HP kami sih nggak ada masalah sih. Tapi di sini nggak tahu kenapa nggak bisa gitu ya. Di sini juga model AC-nya keren ya, ada tombol shortcut biasa BMW. Terus di sini ada ini nih kayak motif apa ya, sisik ikan gitu ya, tapi keren sih. Ini di sini ada cup holder, wireless charger segala macam. Untuk tombol-tombol iDrive-nya dia ada di sini, tuas transmisi. Di sini ada tombol shortcut untuk mode berkendaranya. Di sini ada armrest, ya isinya nggak terlalu besar lah ya. Dan di sini dia pakai setir M Sport yang 3 spoke ini ya, keren banget emang. Terus di atas juga ada sunroof ya, kalau yang versi M Sport Pro ini, kalau yang convertible dia nggak ada sunroof karena dia bisa dibuka kan. Jadi langsung ke sun kenanya gitu, nggak perlu sunroof lagi. Di bagian belakang kayaknya patut dicoba sih ya, karena ini kan sebenarnya di belakang juga agak lega sih dibandingin misalnya yang mobil-mobil 2+2 lainnya gitu. Kita coba ya belakangnya ya. Dia untuk ininya ya, untuk apa? Masuk ke belakangnya itu tinggal tekan tuas ini dan dia secara otomatis akan maju. Nah, kayak gini. Ya di belakang sini emang dia didesain hanya untuk 2 orang aja, dan nggak cuma itu. Dia seat beltnya juga pakai stitching M sama kayak yang di depan. Dan kalau yang di depan keren ya. Kalau misalnya kita duduk nanti dia bakalan maju sendiri seat beltnya, nawarin seat belt paduka.
langsung pakai seat beltnya. Ini di sini ada armrest yang lumayan gede, ada cup holder juga. Ini ruangannya belum kita tes ya. Ruangan di belakang sini dengan tinggi kami 175 cm dan ini posisi mengemudi kami yang paling rendah. Masih lega sih, masih oke. Dipakai perjalanan jauh masih enak di sini. Cuma memang dia headrestnya nggak bisa diatur ya, dan ini sempit banget headroomnya. Ya karena coupe, balik lagi ini coupe, dia melandai. Tapi kalau misalnya Anda pengen pamer ke teman Anda dan naruh teman Anda di sini sih nggak masalah. Pamer aja yang penting. Lagi juga Anda nggak bakalan sih duduk di sini kalau misalnya beli mobil ini. BMW 430i ini ditenagai dengan mesin 2000 cc twin power turbo yang bertenaga 258 horsepower dengan torsi maksimal 400 Nm. Dan tenaga itu disalurkan ke roda belakang melalui transmisi ZF BMW 8 percepatan. Dan selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan variable sport steering dan juga adaptive suspension. Ya, daripada kita lama ngomongin mesinnya ya, mending langsung kita coba aja performanya dan rasa berkendaranya. Ini adalah tujuan Anda jika Anda membeli sebuah BMW seri 430i untuk dibawa sendiri. Iya, karena ini sebuah coupe dan juga benar-benar diciptakan itu driver oriented. Contohnya ya seperti dashboardnya saja nih, head unitnya, semua tombol-tombol itu yang agak mengarah ke supir. Ini mobil hampir nggak ada celah sama sekali. Untuk mode berkendaranya dia ada lengkap banget, mulai dari adaptif, jadi bisa ngebaca kalau kita mau driving agresif ataupun kalem gitu ya. Itu bisa, mobilnya itu menyesuaikan dengan gaya berkendara kita. Terus kalau mau irit ada Eco Pro, ada Comfort, dan juga ada Sport dan Sport Plus kalau misalnya kita pengen ngebut banget atau pengen track day. Dan Sport Plus itu didukung juga dengan adanya BMW Launch Control yang bikin mobil ini kalau misalnya meluncur lebih cepat lagi gitu. Kemudian rasa mesinnya ya, mesinnya itu walaupun dia mesin hanya 2000 cc 4 silinder turbo, tapi tenaganya itu ngisi terus. Jadi kalau misalnya kita butuh tenaga, kita butuh nyalip, itu kita injek gas, mau di mode apapun dia pasti langsung ngacir mobilnya. Cuma masalahnya adalah kalau misalnya kita masuk ke mode sport, kita akan mendengar suara yang lebih racing dibandingkan dengan mode comfort. Nah, itu yang jadi masalahnya. Suaranya adalah dari speaker, bukan dari knalpotnya. Walaupun knalpotnya suaranya bagus juga di luar, cuma emang nggak segahar kalau misalnya ditambahin speaker gitu. Bahkan suaranya pun bisa diatur di iDrive-nya. Ya, kemudian untuk peredaman kabin, jangan diomongin lah, BMW peredaman kabinnya udah pasti suara di luar nggak ada yang kedengeran. Udah enak banget semuanya, posisi mengemudi juga ergonomis. Ini contohnya sekarang ya gue, tinggi gue 175 cm, bisa dapat posisi mengemudi yang benar-benar nyaman. Setir deket, paling rendah, pokoknya udah paling enak banget deh. Tapi yang perlu jadi catatan adalah kalau misalnya kalian pernah bawa seri 3 G20, mobil ini itu terasa lebih panjang, kerasa lebih lebar lagi. Jadi kalau misalnya kalian baru pernah bawa BMW seri 3 yang kelihatan compact, kecil gitu, begitu bawa ini tuh haluannya harus ya latihan sedikit lagi lah. Soalnya itu lebar banget ke kirinya, bahkan itu nggak kelihatan. Mobil itu kerasa benar-benar lebar, bahkan kerasa lebih lebar daripada lebarnya itu sendiri. Tapi emang nggak bisa bohong sih ya, sebuah BMW itu emang diciptakan untuk disetir sendiri. Makanya kan dia kan bilangnya the ultimate driving machine. Jauh banget yang ini rasanya dibandingkan dengan BMW seri 3. BMW seri 3 itu lebih kepada family oriented gitu. Kalau misalnya punya keluarga kecil, punya anak kecil, masih punya anak 2, itu masih bisa BMW seri 3. Tapi kalau ini emang ini diciptakan untuk benar-benar dikendarai sendiri, untuk track day, untuk weekend. Ini mobil yang enak banget. Kemudian fitur-fitur yang perlu dinotis, yang pertama adalah variable sport steering, yang dimana kalau misalnya kita pilih mode berkendara, itu berat setirnya disesuaikan. Jadi kalau misalnya kita pakai Eco Pro, dia setirnya itu enteng. Kalau misalnya kita pakai Sport, apalagi Sport Plus, itu setirnya jadi berat sendiri. Karena yang nyaman untuk ngebut itu setir yang berat. Kalau enteng itu berbahaya. Terus juga mobil ini udah dilengkapi dengan limited slip differential, yang berarti mobil ini bisa dipakai untuk ngedrift. Ya memang harusnya sih seperti itu, karena BMW ini penggerak roda belakang, mesinnya juga mumpuni. Lalu karena mobil ini sudah dilengkapi dengan speaker Harman Kardon, nggak lengkap kalau misalnya kita nggak tes audionya. Gimana menurut kalian? Kalau di sini kedengarannya bagus banget.
Ya, kira-kira seperti itu bunyi audionya. Mungkin kalau di mic suaranya berbeda. Kalau misalnya ada yang berbeda, coba tulis di kolom komentar di bawah. Namanya juga sebuah BMW seri 4 ya. Kita harus mengetes bagaimana handlingnya di belokan. Ini sekarang kita belok ya, kita ngambil racing line-nya. Wih, gila stability-nya sih juara sih. Ini side support-nya itu bener-bener ngedukung banget buat meluk badan kita gitu. Jadi kalau kita belok kanan kiri, badan kita tetap kejepit, jadi nggak kerasa limbung. Ini stabil banget dan setirnya tuh enak banget, nurut banget setirnya. Setirnya tuh nurut banget. Jadi benar-benar keprediksi kita mau kanan kiri itu langsung. Kalau ibarat kata kalau misalnya mouse gaming itu latensinya tuh 0,01 milisecond. Jadi kalau kita ngasih input itu langsung dia sigap banget setirnya. Oke. Sekarang kita akan ngetes 0 ke 100 ya, karena ini adalah sebuah mobil sport. Sekarang kita matiin dulu AC-nya. Mode Sport Plus, traction control off. 3, 2, 1, go! Up. Oke, jadi tadi di run pertama kita dapat 5,94 detik. Tapi kayaknya masih kurang cepet deh. Kita coba lagi di run kedua. 3, 2, 1, go! 70, 80, 100. Tuh, 45. Ya, jadi run kedua kita malah dapat 6,45 detik. Malah lebih lambat. Sekitar setengah detik ya lebih lambatnya ya. Sekarang kita coba run ketiga, apakah dapat angka lebih baik? 3, 2, 1, go! Wah, spinnya luar biasa. 100. 697, Bray. Wah, malah dapat 697 karena tadi wheel spinnya yang sangat luar biasa. Berarti yang paling valid yang pertama ya, 5,9 detik ya. Itu yang paling valid berarti. Malah yang ngulang nggak dapat hasil yang bagus. Jadi kesimpulannya, apakah mobil ini harus dibeli atau bahkan jangan tidak dibeli sama sekali? Well, dengan harga 1,6 miliar ya, hampir 1,6 miliar, banyak banget pilihan mobil lain yang bisa dan lebih rasional untuk dimiliki. Tapi kalau misalnya kalian beli mobil ini dengan mengedepankan hobi, mengedepankan sisi emosional, dengan harga yang hampir setengahnya dari M4, kalian bisa mendapatkan tingkat eksotis yang sama. Jadi kalau misalnya kalian pengen jadiin ini mobil kedua atau mobil hobi, mobil ketiga, 4, 5, mobil ini patut langsung dibeli aja.